Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kak Feby kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita tanggal 7 Agustus. Biasanya minggu pertama kita kan ketemunya lewat Zoom. Tapi karena kemarin kita sudah bertemu onsite di Kartini Preschool, jadi hari ini kita bertemunya lewat YouTube. Tapi tentu saja tidak mengurangi sukacita ya adik-adik ya. Nah, kita terus berdoa supaya Indonesia dan khususnya Jakarta semakin sehat, semakin aman, sehingga kita bisa kayak kemarin lagi nih, onsite lagi, ketemu langsung. Kalau YouTube kan rasanya kayak jauh ya, meskipun tetap sukacita, tapi akan lebih baik lagi, lebih seru lagi kalau bisa ketemu langsung seperti kemarin. Nah, untuk adik-adik yang kemarin belum bisa ikut, khususnya yang di kelas kecil karena mungkin belum lengkap vaksinnya, nanti jangan khawatir, jangan sedih, nanti kita masih ada kesempatan lain dan harapannya adalah kita bisa bertemu langsung dalam waktu dekat. Oke adik-adik, kita kan sudah masuk ke dalam bulan Agustus ya. Ini berarti sudah masuk ke semester kedua dari tahun 2022. Cepet ya. Yang ulangan mungkin merasa enggak cepet, tapi jangan lupa kalau dikerjakan dengan sukacita, segala sesuatu pasti bisa dikerjakan dengan baik. Oke adik-adik, kita akan siap-siap mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan bisa beribadah melalui YouTube. Kami bersyukur untuk kakak-kakak yang melayani, dan khususnya untuk hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu supaya firman yang diberitakan dapat bertumbuh di hati kami setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati jam ibadah ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Gelap di badai yang menderu, aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, di bulan Agustus ini ada sesuatu yang agak sedikit berbeda dibandingkan bulan-bulan lainnya. Apa ya kira-kira ya, bisa dilihat clue-nya dari layar adik-adik ini. Ada warna-warna apa saja ya? Ya benar sekali, di bulan Agustus ini kan ada ulang tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Ada yang tahu umur berapa tahun ini? Bukan 10 yang pasti. Benar sekali, jadi tahun 2022 ini umur negara kita
umur kemerdekaan negara kita sudah 77 tahun. Kita merayakan usianya ke 77 tahun. Dan tahun ini kita pakai slogan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, seperti yang tadi kita harapkan di depan tadi ya, kita doakan supaya Indonesia bisa lebih sehat, lebih aman, dan kita bisa kembali membangun. Oke, adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu pujian ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Kak Evin, dan kita akan belajar tentang janji Tuhan pada Yakub. Apa ya janji Tuhan pada Yakub? Nah, dari situ juga kita akan belajar apa ya janji Tuhan buat kita. Mari kita sama-sama kita angkat satu pujian untuk mengucapkan hati kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kita ketemu lagi dan hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami mengerti dan menikmati firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, amin.
Adik-adik, kita mau sama-sama dengarkan satu kisah dari Kejadian 28 ayat 11 sampai 22. Kisah ini menceritakan mengenai Yakub. Selamat mendengarkan. Setelah Esau mengetahui bahwa Yakub menipunya, Esau pun hendak mengejar Yakub karena amarahnya. Yakub yang mengetahui hal ini dari ibunya, akhirnya memutuskan pergi dari rumah untuk menghindari kejaran Esau. Pelarian Yakub tidaklah mudah. Setelah membohongi ayahnya dan mengambil hak sulung Esau, kini dia seorang diri harus meninggalkan rumah yang selama ini memberinya kenyamanan. Dipenuhi rasa takut, bersalah, dan khawatir akan hidupnya, ia berhenti di suatu tempat untuk beristirahat karena hari sudah malam. Dengan situasi yang tidak nyaman untuk tidurnya, Yakub beroleh mimpi. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman bahwa ia akan menggenapkan janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya, termasuk untuk Yakub. Sesungguhnya Allah menyertai Yakub dan akan melindungi dia kemanapun Yakub pergi. Dan Allah pun akan membawa Yakub kembali ke negeri ini, sebab Allah tidak akan meninggalkan Yakub, melainkan tetap melakukan apa yang Allah telah janjikan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Yakub takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu ialah Luz. Nah adik-adik, kita sama-sama sudah dengarkan satu kisah mengenai berita anugerah. Apa sih Kak berita anugerah itu? Berita anugerah adalah sesuatu yang didapatkan seseorang di saat dia sebenarnya nggak layak untuk dapatin itu. Nah kita sama-sama melihat bagaimana Yakub sudah melakukan suatu kesalahan besar sehingga dia harus menghadapi akibat dari perbuatannya itu. Dia harus mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan kesendirian. Tapi adik-adik, Allah tetap berbelas kasih dan memberikan pengampunan. Allah bahkan berjanji untuk menggenapi janjinya melalui Yakub. Sehingga ketakutan Yakub kepada Esau berubah menjadi ketakutan kepada Allah, yaitu perasaan kagum dan hormat kepada Tuhan. Bukan cuma Yakub loh adik-adik yang beroleh anugerah ini, tapi kita pun juga demikian. Kita umat berdosa yang pernah melakukan kesalahan beroleh pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga sudah seharusnya seperti Yakub, kita pun semakin kagum dan takut akan Allah. Semua dosa-dosa dan akibat dari dosa kita ini sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib, dan ini adalah bukti kasih dan pengampunan Yesus bagi kita semua. Pertanyaannya, maukah kita percaya seperti halnya Yakub yang percaya kepada janji Allah? Kita percaya kepada Allah yang mau mengampuni dan berbelas kasih untuk kita? Jika kita percaya, mari memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dan taat kepada firman-Nya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh sama-sama mendengarkan cerita mengenai Yakub. Kiranya kami boleh juga bertanggung jawab terhadap setiap tindakan kami, setiap perbuatan kami. Biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Evin, dan kita sudah belajar apa ya janji Tuhan pada Yakub. Nah, kalau Tuhan berjanji pada Yakub dan ditepati, apa yang Tuhan janjikan buat kita juga pasti akan ditepati. Kalau Tuhan udah janji, nggak main-main, no play-play, pasti dia pegang, pasti nggak gagal janji Tuhan ya. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Febi ingin menyapa adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli. Happy birthday buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli. Nah, kalau ada adik-adik yang namanya belum disebut tadi, silakan hubungi kakak-kakak lewat WhatsApp group, atau mungkin ada yang salah bulannya gitu ya, silakan menghubungi juga supaya bisa dikoreksi. Nah, adik-adik, untuk yang rindu membawa persembahan ke rumah Tuhan, silakan dilihat informasi berikut ini. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita sama-sama lipat tangan,
Tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami selalu berdoa Tuhan supaya kami boleh bertemu teman-teman kami kembali secara onsite. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang sedang dalam keadaan yang lemah, yang sedang sakit, kiranya Engkau menjamah dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang dalam minggu-minggu ujian, kiranya Engkau menguatkan kami, memberikan kami konsentrasi yang baik untuk belajar. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Bye.